Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk membawakan materi mengenai gangguan fungsional respirasi pada kasus-kasus respirasi yang membutuhkan rehabilitasi medik. Saya akan share screen. Saya akan membahas mengenai gangguan fungsional respirasi, dan saya juga akan membahas mengenai terapi latihan apa yang diperlukan pada gangguan fungsional respirasi tersebut. Saya Dr. Siti Chandra dari Rumah Sakit Persahabatan dan dari Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet Jakarta. Tujuan pembelajarannya adalah setelah mengikuti hal ini, diharapkan peserta dapat mengetahui tata laksana rehabilitasi gangguan fungsional respirasi di rumah sakit atau di fasilitas kesehatan tempat dia bertugas. Mampu menjelaskan jenisnya dan mampu melakukan tata laksananya sesuai dengan pola atau jenis dari gangguan tersebut. Kembali ke sistem respirasi secara fungsional, perlu diingat bahwa kita memiliki dendral tertinggi yaitu otak. Otak sebagai higher brain center akan memberikan perintah kepada sistem reseptor atau aferen yang masuk ke dia, memberikan informasi ke otak untuk melakukan sesuatu fungsi. Terkait dengan hal ini adalah fungsi respirasi yang fungsional, yang sejak lahir sudah dikerjakan secara fitrahnya oleh tubuh kita. Apabila hal itu terganggu, disebut sebagai disfungsi. Kami dari rehabilitasi medik, dari ilmu kedokteran fisik dan rehabilitasi, mengatasi tentang fungsi yang terganggu, yang kita kenal sebagai disfungsi. Dalam hal ini adalah disfungsi respirasi, gangguan fungsional respirasi. Apabila otak menangkap bahwa saturasi turun atau yang kita kenal dalam pandemi ini sebagai desaturasi, maka otak akan memerintahkan paru untuk tarik nafas dalam atau memasukkan oksigen sebanyak-banyaknya untuk mencukupi kebutuhan tubuh. Akan tetapi, kalau CO2 atau gas lemasnya banyak, maka paru akan meminta gasping atau hiperventilasi, keluarkan CO2-nya untuk washing out. Sehingga terkait hal ini, terapi suplementasi oksigen harus menyesuaikan agar radar tubuh tidak terganggu, sehingga salah mengenai kadar oksigen di dalam darah dan terjadi CO2 narkosis. Mekanisme fungsional dari respirasi perlu dikenali otot-otot sebagai berikut. Selain diafragma sebagai otot nafas utama, kita memiliki otot-otot yang membantu respirasi atau kita sering kenal sebagai otot-otot aksesorius. Baik itu otot yang nempel di leher dan pundak ataupun di dinding dada. Semua otot ini berguna dan bermanfaat, menolong untuk proses tarik nafas dan buang nafas. Buang nafas sebetulnya berlaku secara recoil, artinya mengikuti proses tarik nafas. Akan tetapi kondisi-kondisi tertentu mengakibatkan hal itu terganggu. Gangguan fungsional respirasi pada intinya dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah gangguan obstruksi. Yang kedua adalah gangguan restriksi, di mana saat obstruksi, balon udara atau udara yang masuk di dalam paru-paru di dalam alveol sulit keluar kembali. Hal yang mudah kita untuk tarik nafas dan menghembuskan itu tidak mudah untuk orang-orang yang terganggu atau obstruksi. Artinya jalan nafasnya terganggu. Bisa masuk, tak bisa keluar. Pada kasus-kasus seperti PPOK, seperti asma, hal tersebut terjadi. Agar dikenali, jadi itu obstruksi dan gangguannya di tingkat airway atau jalan nafas. Yang kedua adalah gangguan restriksi. Gangguan restriksi itu di tingkat parenkim. Di tingkat parenkim artinya jaringannya. Misalnya pada pneumonia seperti yang terjadi pada pandemi kali ini, itu gangguannya di tingkat parenkim. Sehingga bukan buang nafasnya yang sulit, tapi tarik nafasnya yang terganggu. Sehingga inspirasi yang perlu kita optimalisasi di hal seperti ini. Untuk saat ini, dua gangguan utama yang sebetulnya juga bisa terjadi campuran dari keduanya. Akan tetapi basic atau dasar adalah dua jenis ini. Setelah memahami dua jenis tadi, dari segi rehabilitasi respirasi, kita bisa menentukan terapi latihan untuk gangguan fungsional respirasi.
untuk obstruksi apa yang bisa kerjakan, apa yang bisa dikerjakan juga untuk restriksi. Karena sulit untuk mengeluarkan udara, maka kita harus tingkatkan tekanan intrapulmonal agar tekanan mengalir dari tinggi ke rendah dan udara mengalir dari dalam paru-paru keluar. Kita yang kerjakan adalah melakukan pursed lip breathing, kecilkan rongga mulutnya sehingga tekanan di intrapulmonal makin tinggi dan udara mengalir keluar. Relaksasi penting untuk keduanya. Thoracal mobility membantu tadi aksesori dari otot-otot yang membantu diafragma untuk tarik nafas, vacuum cleaner compliant paru ditingkatkan kapasitasnya untuk memasukkan udara ke dalam paru-paru. Apabila latihan ini kita berikan, awalnya kita harus melakukan identifikasi seperti yang tadi, gangguan jenis apa, supaya kita bisa memberikan latihan yang tepat. Terapi latihan yang banyak beredar untuk pandemi otomatis tipe restriksi. Latihan-latihan bagaimana kita melakukan thoracal mobility, deep breathing, tarik nafas agar paru-paru mengembang compliant atau daya paru terisinya naik, ataupun bertahap. Yang penting masukkan udara ke dalam. Latihan nafas yang paling mantul salah satunya adalah tengkurap. Prone positioning itu adalah lung recruitment atau latihan secara pasif mager tengkurap menggunakan efek gravitasi. Terapi latihan yang berikutnya untuk obstruksi yang tadi saya katakan, pursed lip breathing. Mencucu, tarik nafas, kemudian saat buang nafas, hembuskan secara perlahan. Hal ini mengakibatkan tekanan intrapulmonar akan meningkat dan udara akan mengalir keluar. Evaluasinya terkait dengan gangguan tadi sama. Apabila obstruksi berarti airway yang kita nilai, pasase jalur udara yang kita lihat, berapakah peak flow meternya atau peak cuff meternya, arus puncaknya berapa dan arus batuknya berapa. Kalau restriksi, seberapa banyak sangkar dada itu mengembang. Kita tidak bisa mengukur secara langsung paru-parunya. Kalau kita ingin tahu secara pasti, golden standardnya kita menggunakan spirometri. Di saat pandemi ini agak kesulitan melakukan aerosol generating procedure kecuali dengan ruangan bertekanan negatif yang memang disesuaikan dengan era pandemi, hal itu bisa dikerjakan. Apabila tidak, minimal kita kerjakan secara fungsional yang mudah digunakan di semua lapisan fasilitas kesehatan. Kita bisa mengukur berapa dada mengembang, atas, tengah, bawah, mengalami pengembangan yang berbeda. Karena memang sangkar iga paling mengembang yang bawah karena itu adalah costa spuria atau costa yang tidak rigid atau tidak melengkung langsung. Banyak hal yang bisa kita kerjakan dari bidang rehabilitasi medik untuk menilai restriksinya, apakah membaik atau memburuk. Demikian juga obstruksinya. Dan hal ini adalah hal yang objektif, yang bisa dijadikan parameter untuk kita melihat dan memonitor, evaluasi, serta menentukan latihan selanjutnya. Karena kesehatan respirasi sangat penting untuk dijaga. Sebagai penutup, saya harapkan dari paparan singkat saya, diketahui secara mudah gangguan fungsional respirasi ada berapa, jenisnya, menentukan jenis terapinya, dan bagaimana cara kita mengevaluasi hal tersebut. Sebagai penutup, sekedar mengingatkan dari saya Siti Chandra Wijananti, saya nakes relawan untuk tata laksana COVID, rehabilitasi COVID-19 di Wisma Atlet, Rumah Sakit Wisma Atlet, Darurat COVID-19, Wisma Atlet Kemayoran. Nafas itu anugerah, nafas itu berkah. Pandemi ini bukan biang, ini bagian dari ujian. Tekunnya kita berjuang, itu bagian dari iman. Semoga Allah mengijabah semua doa kita diberikan kesehatan, keselamatan, kemaslahatan, keberkahan, dan terlindungi sampai menjadi umat yang lebih baik setelah pandemi berakhir. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Apabila ada kebetulan, kebenaran, kesungguhan semuanya karena izin Tuhan, kalau kesalahan berasal dari saya semata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas perhatiannya.